Bapa, pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta Engkau bicaralah pada jemaat-Mu di tempat ini, apa yang Kau mau pada pagi ini. Siapkan hamba-Mu percaya, bukan hamba-Mu bicara, tapi Engkau yang mempersiapkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Pagi ini mendadak banget, saya belum siap apa-apa. Tapi saya tadi dari awal sampai akhir, saya dengar pujian penyembahannya ini tentang Tuhan itu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya dalam setiap hidup kita ini, kita udah ngalami Tuhan. Nggak ada yang orang nggak ngalami Tuhan, mau beribadah pada Tuhan. Nggak ada orang yang nggak percaya Tuhan, dia punya iman untuk mempercayai Tuhannya. Saya percaya dalam segala perkara dalam hidup kita, Tuhan itu ambil kendali. Sepertinya kita dalam kehidupan kita itu, kita tuh setiap masalah demi masalah, kita tuh selalu tetap khawatir. Nggak ada yang nggak khawatir. Walaupun mungkin, misalnya seorang itu mengalami masalah dalam keuangan dan dalam perjalanan menjalani kesulitan keuangan ini Tuhan sudah tolong. Tapi untuk kedua kali Tuhan mungkin dia juga mengalami kesulitan keuangan lagi, tapi orang itu tetap khawatir. Itulah manusia. Enggak ada, maksudnya manusia itu sepertinya mau melakukan kebenaran sendiri saja, bukan seperti kemarin yang khotbahnya Bevis, duduk tenang dan diam, tanya Tuhan. Saya banyak di taman, saudara. Di taman itu banyak mujizat demi mujizat. Seringkali saya hampir tiap hari saya lihat mujizat itu, minyak itu keluar. Tapi seringkali saya lupa itu tentang mujizat keajaiban yang ada di taman. Misalnya saya ada masalah sesuatu, yang keluar khawatir dulu, enggak ngelihat mujizat yang tiap hari saya lihat. Saya selalu otak saya mikir, ini bagaimana? Walaupun saya tanya Tuhan bagaimana? Tapi di hati saya itu khawatir tetap ada. Bukan nggak ada orang yang kuat, tapi orang yang melekat itu yang kuat. Orang yang mengenal Tuhannya itu yang kuat. Di Sion ini benar-benar ada tempat hadirat Tuhan, di mana Tuhan selalu ada di tempat taman Tuhan. Ayo, saya mengajak saudara-saudara terutama di Sion. Jangan seperti ibarat semut mati di lumbung gula. Maksudnya gini, di Sion itu banyak mujizat. Di Sion itu ada taman yang selalu ada Tuhan. Ayo saudara, saya mengajak saudara-saudara di tempat ini, mungkin yang di streaming juga, mengalami Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, setiap hari lihat mana turun, setiap hari lihat keajaiban yang Tuhan lakukan. Setiap kali Tuhan berperang di hadapan dia, tapi tetap enggak percaya. Saya mengajak saudara, tiap hari, ayo di sini ada tempatnya. Datang, supaya apa? Supaya mengenal, supaya melekat, supaya kita enggak khawatir lagi dalam menghadapi suatu masalah apapun. Datang ke tempatnya. Mungkin itu kata orang, masa doa aja harus di taman Tuhan, di rumah pun bisa. Iya betul. Tapi di mana taman itu sumbernya, sumber mujizat, sumber kehadirat Tuhan. Kita masuk nyemplung. Kalau orang mau, kalau di bandara itu ada eskalator berjalan tuh. Kita kalau mau cepet ya ikut eskalator jalan itu lebih cepat. Jadi kalau kita mau ketemu Tuhan, masuk ke sumbernya. Di dalam sumber itu
kita akan mengalami lebih cepat klik ya ke Tuhan. Karena apa? Hadiratnya. Di situ banyak malaikat, banyak macam-macam. Jangan kita hidup di dalam lumbungnya, sumbernya mujizat. Orang Sion terutama, lumbungnya sumbernya mujizat tapi gak ngalami mujizat. Jangan seperti bangsa Israel. Selalu takut, selalu gak percaya, selalu khawatir, selalu memberontak, selalu bersungut-sungut. Saya benar-benar diberkati oleh Pak Yusak, benar-benar dari awal saya pertobatan itu, saya selalu dengerin, gara-gara saya dengerin khotbahnya Pak Yusak. Selalu Pak Yusak itu benar-benar nyerah gitu ke Tuhan. Bukan nyerah diri, tapi menyerahkan semuanya ke di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngomong apa-apa ya diem aja, walaupun di depan mata yang banyak kesaksian mau pindah rumah. Nggak, dalam sehari belum dapat. Pak Yusak tetap percaya. Karena apa? Melekat. Saya berapa bulan udah lama, kira-kira berapa bulan yang lalu saya tanya Ibu Nani. Bedanya intim dengan melekat. Banyak orang, harus intim, harus melekat. Bedanya apa? Saya selalu tanya Tuhan, tolong ajar saya tentang intim dan melekat. Bu Nani cuma nerangin kalau orang intim belum tentu melekat. Kalau orang melekat pasti intim. Saya tuh intisarinya tahu itu artinya, tapi apa sih sebenarnya orang intim dan melekat? Kalau orang intim itu ada usaha effort dari hidup diri kita untuk mendekat kepada Tuhan. Mendekat diri supaya intim. Misalnya, saya mau dekat Ibu Nani, mau mengenal Ibu Nani. Masa saya nggak mendekat Ibu Nani, nggak mau tiap hari bergaul dengan Ibu Nani. Kalau kita nggak bergaul, nggak akan intim. Ibu Nani nggak mungkin tahu saya, nggak mungkin ingat saya, karena saya nggak mendekat. Kalau tiap hari mendekat, bawain tas, tiap hari temenin ke taman, tiap hari makan bareng, itu tahu gitu loh. Karena intim, kesukaannya apa, yang nggak suka apa tahu, intim. Tapi kalau melekat, kita sudah ada di dalam, maksudnya sudah menyatu, klik dengan Tuhan. Seperti amplop dan perangko nempel. Kita sudah tanpa usaha pun kita sudah di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Itu melekat. Dengan melekat itu kita, ya itu. Kalau udah kayak Om Yusak melekat, nempel, ya wis apa jadi Tuhan, ngelinding wae. Saudara, nggak ada orang nggak ada masalah. Bagaimana yang jadi pertanyaan, bagaimana kita melewati masalah itu? Bagaimana kita menang dalam segala masalah itu? Kemarin ada orang Jakarta yang mau hadir ke acaranya tanggal 10 kemarin. Dia waktu itu pernah mau konseling ke Ibu Nani suruh ke saya. Dan akhirnya ya berapa kali dia konseling, dan ternyata kemarin juga sebelum berangkat dia ngeyel terus. Dia keluarganya udah berantakan, dia ngomong, saya mau cerai tapi suami saya nggak mau cerai. Curang katanya. Saya nggak boleh cerai, tapi suami saya tetap selingkuh. Saya mau gini Pak, saya mau gini supaya saya selamat. Saya mau melakukan gini supaya saya tenang. Kata saya, kalau itu keinginan ibu atau keinginan Tuhan? Kalau keinginan ibu ya maunya sepertinya baik seperti itu. Iya kelihatannya baik, tapi Tuhan belum tentu mau kayak gitu. Tuhan mau walaupun suami ibu itu selingkuh, Tuhan mau perkawinan ibu dan bapak tetap ada, tetap satu. Yang diproses bukan bapaknya, Bu, tapi ibunya. Ibunya yang dibentuk dulu melalui bapak itu.
Ibu itu ibarat sepotong kayu besar yang bapak suami ibu itu sebagai pahatnya, yang dipahat, dipalu, dicukil-cukil supaya jadi ibu, jadi patung yang baik, yang indah. Bu, jangan melakukan apapun yang menurut pikiran manusia, menurut pikiran ibu itu baik. Ibu tanya Tuhan dulu, ibu tenang dulu, ibu dengerin suara Tuhan. Sampai proses ibu selesai, nanti Tuhan, ibu bisa lihat rencana yang indah dalam hidup ibu. Intinya bagaimana Mbak? Harus tanya, ya duduk diam, tenang, dengerin Tuhan. Selalu tanya, selalu melekat, bukan intim. Melekat aja sudah. Percaya saja. Banyak hal yang kita hadapi, seringnya kita nggak mau tanya Tuhan, kita melangkah dulu. Saudara, ayo kejar Tuhan, ayo kenali Tuhan kalian, ayo kalian selalu intim. Tiap hari datang ke taman, bukan promosi taman, tapi taman itu benar-benar ada hadirat Tuhan. Kalau mau mengalami mujizat seperti lagu-lagu yang tadi dari awal sampai akhir, ayo alami Tuhan di taman itu. Pasti saya percaya banyak yang orang-orang mengalami mujizat keajaiban. Mari saya ajak khususnya orang Sion. Ayo datangi taman. Jangan kata orang, oh orang itu ngalami A, ngalami C. Tapi orang Sionnya hanya sebagai pendengar, menonton. Enggak ngelakuin, enggak dapat apa-apa. Tuhan itu nggak pernah merem matanya untuk tidak melihat anak-anaknya susah. Seperti seringnya kita tuh mau ditolong Tuhan dengan cara kita, bukan cara Tuhan. Saya bukan nggak ada masalah, semua ada masalah. Tapi akhir-akhir ini saya tuh nggak banyak ngomong, nggak banyak cerita sama orang, saya diem. Biasanya saya selalu dekat Ibu Nani, tanya ini bagaimana. Tapi saya dah diem aja lah. Tuhannya belum selesai untuk proses saya. Ya udah diem, ikutin jalannya Tuhan sampai saya mengerti. Seringnya tuh pertolongan itu yang saya nggak tahu, tiba-tiba klik Tuhan tolong, klik Tuhan tolong. Begitu saya menyerah, meletakkan, Tuhan yang gerak loh. Dalam masalah COVID ini kan tahu sendiri ekonomi lagi masih belum baik. Awal-awal COVID itu benar-benar 80% penghasilan saya hilang gitu loh. Tapi akhir tahun ini saya tuh tiba-tiba nggak tahu lagi diam duduk, Tuhan ngomong berserah nak, percaya saja. Selama ini yang hidupi kamu siapa? Kata Tuhan ngomong gitu aja. Oh iya, saya cuma ngomong ya, saya sekarang mau percaya karena saya punya Bapa yang saya bisa percaya. Anak saya kalau minta apa-apa nggak pernah mikir, minta aja minta. Mau tahu papanya ada uang, nggak ada uang pasti minta, nggak peduli, pokoknya minta. Saya cuma datang ke Tuhan, Tuhan, saya bukan minta, tapi saya tahu, Engkau tahu kebutuhan saya, Engkau tahu hati saya menyerahkan karena hidup saya selama ini bukan kekuatan saya, tapi Tuhan yang melihara hidup saya. Saya bersaksi di depan saudara, di depan yang streaming bahwa saya dalam usaha saya nggak pernah saya mencari klien, marketing sendiri ke rumah-rumah, ke toko-toko rumah, ayo mau buat interior atau apa, nggak pernah saudara. Kemarin yang Lani bilang Tuhan berkati waktu tidur. Waktu tidur benar-benar pikiran kita nggak mikirin kekhawatiran untuk ekonomi, untuk order-order. Waktu kita hanya klik ke Tuhan,
Tuhan kasih. Waktu saya baca Alkitab, tiba-tiba telepon, Pak, tolong bisa ukur rumah ini enggak? Waktu saya melayani, Pak, bisa enggak datang hari ini? Tuhan tuh enggak pernah berhutang. Begitu saya menyerahkan Tuhan, saya mengaku di hadapan-Mu bahwa Engkau yang berikan aku berkat, bukan aku cari berkat. Engkau yang berikan order, Engkau yang menjagai, Engkau yang menjamin, Engkau yang mencukupi, memenuhi segala hidup saya. Saya mau berserah. Waktu saya udah hatinya klik gitu, itu order nggak pernah berhenti saudara. Banyak. Walaupun ya mungkin nggak bisa saya tabung karena masih kebutuhan anak-anak saya. Tapi nggak pernah kurang. Terus nyambung. Dan dibukakan kesempatan-kesempatan yang pekerjaannya bukan fak saya, bukan spesialis saya, tapi Tuhan bukakan kesempatan. Saya orangnya nekat, berani aja wis terima ya kerjaan. Saya hanya tanya Tuhan, kalau ini bukan bagian saya, tutup aja lah Tuhan. Karena saya nggak ngerti cara kerjanya bagaimana. Tapi kalau misalnya itu dari Tuhan, Engkau temukan orang yang bisa bantu saya. Temukan caranya bagaimana saya untuk melakukan menyelesaikan order itu. Dalam kehidupan saya 100% bukan saya yang cari uang, tapi Tuhan yang datangkan klien. Waktu saya berserah dan bagaimana cara mikirnya untuk cari order, saya lepaskan Tuhan dan saya percaya Tuhan, Engkau yang jadi Bapa saya, Engkau yang menjamin, Engkau yang memelihara dan Engkau yang cukupi semua kebutuhan saya. Tuhan yang bekerja. Pagi ini ayo bangkitkan iman kalian. Bangkitkan pengenalan kalian pada Tuhan. Waktunya pasti tepat. Tuhan pasti tolong kalian. Jangan khawatir. Dalam hal apapun, seperti nggak ada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Pagi ini, hanya ini saya bisa saksikan, saya bagikan. Selanjutnya Freddy akan lanjutkan dari apa yang saya bagikan. Tuhan berkati.